Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana berkat beliau saya Ali Kairulsan dengan NPM A1A 022012 bisa mengerjakan tugas video mata kuliah statistik pendidikan dosen pengampu Dr. Nuirwanza MPD. Sebelumnya, saya akan membacakan visi misi dari Prodi Bahasa Indonesia terlebih dahulu, yaitu visi menyelenggarakan pendidikan pada program studi pendidikan bahasa Indonesia yang unggul, berbudaya dan berdaya saing internasional tahun 2025. Kemudian yaitu misi. Yang pertama yaitu menyelenggarakan dan mengembangkan program pendidikan bahasa Indonesia dalam menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing internasional. Yang kedua yaitu menyelenggarakan penelitian kawasan pesisir dan hutan hujan tropis bidang pendidikan bahasa Indonesia yang digunakan untuk mengembangkan kualitas pembelajaran dan memperoleh rekognisi internasional. Yang ketiga yaitu adalah menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat atau PKM dalam bidang pendidikan bahasa Indonesia sesuai dengan kebutuhan wilayah dan nasional. Yang keempat yaitu meningkatkan kerjasama kegiatan Tridharma dalam bidang pendidikan bahasa Indonesia dengan berbagai instansi lokal, nasional, dan internasional. Yang kelima yaitu meningkatkan sistem tata kelola program studi yang profesional, tangguh, adil, dan berkelanjutan. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan satu pantun. Di kelas statistik, Pak Nuiranza penuh tawa. Materi diajarkan jadi lebih mudah dipahami semua. Dosen yang berpengalaman, ilmu tak terbatas. Kuliah jadi menyenangkan, belajar pun semakin nikmat. Itu pantun saya untuk Pak Nuirwanza. Baik, di sini Alif akan menjelaskan materinya. Selamat menonton kawan-kawan. Ada Ratna ini. Nampaknya kamu sekarang sedang bingung, Ratna. Ada apa itu? Iya, ini lagi pusing, Lip. Lagi banyak tugas. Aku kurang paham tentang materi 6 ini. Materi apa itu kalau boleh tahu, Ratna? Yang pertama, uji validitas dan reliabilitas bukti soal. Yang kedua, uji normalitas dan homogenitas. Yang ketiga, analisis regresi sederhana, regresi ganda 2 prediktor, dan regresi ganda 3 prediktor. Yang keempat, ada korelasi. Yang kelima, pengujian perbedaan dua parameter rata-rata. Dan yang keenam, ada ANOVA. Apakah kamu bisa membantu menjelaskannya, Lip? Baik, di sini Alif sudah ada PowerPoint tentang uji validitas dan reliabilitas butir soal. Yang A, uji validitas. A, hakikat. Validitas atau ketetapan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya, seperti tahun 2015 halaman 98. B. Jenis validitas. Satu, validitas isi content validity atau KOLKUL, mengukur tujuan khusus jajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan dalam kurikulum. Yang kedua adalah validitas konstruksi, construct validity. Butir-butir instrumen penilaian yang dibangun mengukur setiap aspek berpikir yang terdapat dalam tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga, validasi validitas ada sekarang concurrent validity atau empiris. Hasilnya sesuai dengan pengalaman lampau dengan sekarang. Yang keempat, validitas prediksi atau predictive validity. Memiliki kemampuan meramalkan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. C. Cara menghitung validitas butir instrumen penilaian tes objektif.
Yaitu yang pertama, ini sudah ada rumusnya kawan-kawan. Yang pertama itu kita harus menghitung validitas butir instrumen penilaian tes objektif. Yang pertama itu rumus korelensi, point bisereal atau RPBI. Yang pertama itu kita tulis RPBI sama dengan MP per MT per SD, kita pangkatkan P sama dengan Q. Keterangan RPBI sama dengan convergence korelasi poin biseral. Kemudian MP adalah rata-rata skor dari subjek yang menjawab benar bagi item yang dicari validitasnya. Kemudian T yaitu rata-rata skor total. Kemudian ST adalah standar deviasi dari skor total. Kemudian yang P adalah proporsi siswa yang menjawab benar atau banyaknya siswa yang menjawab benar per jumlah seluruh siswa. Kemudian ada Q, yaitu proporsi siswa yang menjawab salah, atau Q sama dengan 1 dikurangi P. Kemudian, langkah-langkah menghitung validitas butir soal dengan poin bisereal, yaitu yang pertama, menghitung skor butir, pertanyaan, dan skor total. Misalnya, diperoleh data hasil tes kemampuan mata pelajaran bahasa Indonesia terhadap 10 siswa berikut. Ini sudah ada tabelnya kan kawan? Yaitu kemudian yang kedua, mencari nilai MP dan nilai MT. Nilai MP rata-rata skor dari subjek yang menjawab benar bagi item yang dicari validitasnya. Skor butir 1, skor total respon 3 sama dengan 10. Skor total respon 5, 7, 8, 10 yaitu adalah sama dengan 9, 6, 9, 10. Kemudian kita tambahkan skor keseluruhan sama dengan 44. Kemudian, nilai MP untuk butir nomor 1 yaitu 44/5 yaitu sama dengan 8/80. Cara yang sama untuk menghitung nilai MP butir soal nomor 2 sampai 10. Kemudian, B, nilai NT, rata skor total. Menjumlahkan skor total dari respon 1 sampai 10. Kemudian, dibagi keseluruhan peserta tes, maka hasilnya adalah 64/10 sama dengan 6,40. Yang ketiga yaitu mencari nilai P dan Q. A. Mencari nilai P atau proporsi peserta tes yang menjawab benar. Butir nomor 1, misalnya yang menjawab benar 5 orang dari respon nomor 3, 5, 7, 8, dan 10. Maka nilai P untuk butir soal nomor 1 yaitu 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 per 10 sama dengan 0,5. Begitu selanjutnya untuk butir soal nomor 2 sama dengan 10 sampai dengan 10. B. Mencari nilai Q atau proporsi peserta tes yang menjawab salah. Caranya sama dengan Q sama dengan 1 per P. Butir nomor nilai P sama dengan 0,5. Maka nilai Q 1 kurang 0,5 sama dengan 0,5. Begitu selanjutnya untuk butir soal nomor 2 sampai dengan 10. Yang keempat yaitu mencari nilai ST atau standar deviasi skor total. Rumus ST sama dengan buka kurung, buka pangkat yaitu X pangkat 2 per N. Cari dulu nilai rata skor rata-rata, yaitu 64/10 sama dengan 6,4. Nilai divisi diperoleh dengan cara nilai total masing-masing. Respondes dikurangi dengan nilai rata-rata skor total. Misalnya respondes 1 skor totalnya 5, nilai rata-rata skornya total 6/4. Maka nilai divisinya adalah 5 kurang 6,4 sama dengan min 1,4. Kemudian nilai kuadrat deviasi diperoleh dengan cara nilai deviasi dikuadratkan. Misalnya nilai deviasi responden 1 sama dengan min 1,4, maka nilai kuadrat deviasi total yaitu min 1,4 dikali min 1,4 sama dengan 1,96. Hasil untuk keseluruhan responden pada tabel berikut. Ini sudah ada tabelnya kawan-kawan. Tolong lihat tabel 2, perhitungan standar deviasi total hasil tes mata pelajaran bahasa Indonesia terhadap 10 siswa. Jadi ini ditambahkan maka mendapatkan nilai rata-rata 6,4. Kemudian ini juga diratakan nilai kali 2 sama dengan 76,4. Maka nilai standar deviasi sebagai berikut. ST sama dengan pangkat X2 per N. Kemudian ST sama dengan pangkat 74,4 kuadrat per 10. Hasilnya sama dengan 2,465. Kemudian yang kelima yaitu menghitung validasi butir soal nomor 1. Gunakan rumus statistik korelasi poin biseral berikut. Seperti ini ya kawan-kawan rumusnya. RPL sama dengan 0,868 atau disebut juga nilai R critics. Yang keenam, membandingkan nilai
R kritis dengan T-tabel, R produk momen. Untuk melihat T-tabel harus membandingkan dengan R kritis. Perlu diperhatikan, satu, degree of freedom atau derajat kebebasan. Yang kedua, level of significance atau alpha atau tingkat signifikasi yang dinyatakan dengan presentasi. Yang ketiga yaitu mengambil kesimpulan perbandingan nilai R kritis dengan R tabel. Sebagai contoh, untuk butir soal nomor satu degree of freedom atau derajat kebebasan sama dengan N jumlah peserta tes atau responden yaitu 10. Yang kedua, level of significance sama dengan 5%. Yang ketiga, diperoleh nilai R tabel sama dengan 0,631. Lihat tabel produk momen sebagai berikut. Ini adalah tabel nilai produk momen, kawan-kawan. Boleh dilihat. Kemudian, maka butir nomor satu menunjukkan R kritis sama dengan 0,863 lebih besar daripada 0,632 sama dengan R tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen penilaian nomor satu adalah valid. Demikian selanjutnya untuk soal nomor 2 sampai dengan 10. Apabila nilai R kritis lebih dari R tabel, maka soal tersebut valid. Klasifikasi tingkat validasi Wilfors 1956 ay- halaman 145. 0,80 lebih R XY lebih dari 1,00. Validasi sangat tinggi atau sangat baik. 0,60 lebih R XY lebih dari 0,80. Validasi tinggi baik. 0,40 R XY lebih dari 0,60. Validasi sedang atau cukup. 0,20 RXY 0,40 validasi rendah atau kurang. 0,00 lebih kurang RXY kurang dari 0,20 validasi sangat rendah atau jelek. RXY kurang dari 0,00 tidak valid. Menghitung reliabilitas butir instrumen penilaian tes objektif. Reliabilitas yaitu mengukur pada waktu yang berlainan, hasilnya akan tetap sama. Satu, menghitung reliabilitas butir instrumen penilaian tes objektif. Ini rumusnya ya kawan-kawan. Keterangan R11 sama dengan reliabilitas butir instrumen penilaian secara keseluruhan. P, proporsi siswa yang menjawab benar. Banyaknya siswa yang menjawab benar per jumlah seluruh siswa. Q sama dengan proporsi siswa yang menjawab salah. Q sama dengan 1P. Seperti yang tadi ya kawan, bahwa PQ jumlah hasil perkalian P dan Q, N banyaknya peserta tes, kemudian S 2 per T standar deviasi dari tes atau akar varian. Kemudian D, menghitung validasi butir instrumen penilaian uraian dan skala sikap dengan skala Likert. Menghitung validasi dengan rumus produk moments. Ini rumusnya kawan-kawan. Ingat, nilai X adalah nilai masing-masing butir soal untuk setiap responden. Sedangkan nilai Y adalah nilai skor total semua jawaban dari keseluruhan responder. 2. Menetapkan validasi dengan membandingkan hasil RXY dengan T-tabel. Tabel produk momen. Apabila nilai RXY lebih T-tabel maka valid. Kemudian E, menghitung validasi instrumen penilaian hasil belajar dengan membandingkan hasil ulangan harian, hasil ulangan semester. Menghitung validasi dengan rumus produk momen. Ini rumusnya kawan. Ingat, nilai X adalah nilai ulangan harian dan nilai Y nilai ulangan semester. 2. Menetapkan validasi dengan membandingkan hasil RXY dengan T-tabel atau tabel R produk momen. Apabila kita lanjut ya kawan. Menghitung validasi instrumen penilaian hasil belajar dengan membandingkan hasil ulangan harian dengan hasil ulangan semester. Satu, menghitung validitas dengan rumus produk moments. RXY, begini ya kawan-kawan rumusnya. Ingat, nilai X adalah nilai ulangan harian dan nilai Y nilai ulangan semester. 2. Menetapkan validitas dengan membandingkan hasil RXY dengan T-tabel atau tabel L produk moments. Apabila nilai RXY lebih T-tabel maka valid. Kemudian F, menghitung reliabilitas instrumen penilaian bentuk, uraian, skala sikap, dan pedoman observasi. Yang pertama yaitu menghitung reliabilitas dengan rumus alpha Cronbach. Begini ya kawan-kawan rumusnya. Keterangan R11 sama dengan reliabilitas keseluruhan butir instrumen penilaian yang dicari. Kemudian K sama dengan kelompok merupakan banyaknya butir butir instrumen penilaian yang diuji reliabilitasnya. Satu sama dengan bilangnya tetap.
S2B, jumlah varian butir. S2T sama dengan jumlah varian skor total yang harus dicari menggunakan rumus berikut. Begini ya kawan-kawan rumusnya. Kemudian yang kedua yaitu menetapkan realitas dengan membandingkan hasil R11 apabila melebihi nilai 0,7 atau di atas min 0,7 maka reliable Valence 2001 Hayes tahun 1998. Kategori Convention Reliabilitas Weaver tahun 1956 halaman 145 0,80 kurang R11 kurang dari 1,00 reliabilitas sangat tinggi 0,60 kurang R11 kurang dari 0,80 reliabilitas tinggi 0,40 kurang R11 kurang dari 0,60 reliabilitas sedang 0,20 kurang R11 kurang dari 0,40 reliabilitas rendah min 1,00 kurang dari R11 kurang dari 0,20 reliabilitas sangat rendah atau tidak reliable. Satu. Empat, penentuan homogenitas data. Data yang dilakukan pengujian dikatakan homogen berdasarkan nilai signifikasinya. Satu, nilai signifikasi atau P lebih dari 0,05 menunjukkan kelompok data berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama atau homogen. Yang kedua, nilai signifikasi P kurang 0,05 menunjukkan masing-masing kelompok data berasal dari populasi dengan varians yang berbeda atau tingkat homogen. Ini adalah uji homogenitas dengan SPSS. Satu, buatlah view pasal misalnya dengan data berikut. Data berisi tiga variabel, yaitu nama nominal string, tes awal atau scale numerik, dan tes akhir atau scale numerik yang terdiri dari 15 sampel kontrol dan 15 sampel perlakuan. Dilakukan uji homogenitas pada tes awal dan tes akhir untuk memastikan data kedua kelompok berasal dari populasi yang sama. Ini adalah data-datanya ya kawan-kawan. Kemudian kita klik compare mens on Y ANOVA. Ini kita pilih analyze, compare mens, kemudian kita on Y ANOVA. Kemudian masukkan variabel yang diujikan pada kolom depends list. Pada contoh depends tes awal dan tes akhir. Kemudian kita masukkan depends listnya tadi tes awal dan tes akhir. Kemudian faktor kita masukkan sini. Kemudian keempat, masukkan variabel yang membedakan kelompok ke kolom faktor. Kolom faktor diisi dengan variabel kriteria yang membedakan kelompok data. Misalnya, pada contoh dibedakan dengan kelompok kontrol dan kelompok perlakuan pada contoh faktor. Tipe respon. Kelima, klik options, lalu centangkan homogeneity, variant test, kemudian continue. Ini adalah contohnya kawan-kawan, display kita tes awal, tes akhir tadi, kemudian kita options, kemudian di sini on way, ANOVA options, kemudian kita klik homogeneity. Kemudian di missing values-nya kita klik excludes. Kemudian kita klik OK. Kemudian cara membaca uji homogenitas SPS. Ini adalah test of homogeneity of variances. Signya adalah ini kawan-kawan. Kemudian A, homogenitas variabel tes awal. Signifikasi homogenitas 0,151 lebih dari 0,05 menunjukkan variabel tes awal pada kelompok perlakuan dan kontrol adalah homogen dengan level statistik 2,184 titik. Kemudian B, homogenitas variabel tes akhir. Signifikasi homogenitas 0,112 atau lebih dari 0,05 menunjukkan variabel tes akhir pada kelompok perlakuan dan kontrol adalah homogen dengan level statistik 2,688. Baik, selanjutnya yaitu uji normalitas dan homogenitas. Yaitu uji normalitas, hakikat. Uji normalitas sebagai persyaratan untuk pengujian hipotesis pada statistik inferensial yang bertujuan mempelajari apakah distribusi sampel yang dipilih berasal dari sebuah distribusi populasi normal atau tak normal. Kadir tahun 2015 halaman 143. Yang kedua yaitu teknis analisis yang wajib uji normalitas. A. Uji T atau T-test. Uji T yaitu salah satu uji statistik untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam membeda-bedakan rata-rata pada dua populasi. Kemudian yang B, uji F atau uji serentak atau uji model atau uji ANOVA.
Uji F yaitu untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Yang ketiga yaitu teknik analisis yang tidak membutuhkan uji normalitas. A. C kuadrat atau C square. Salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Yang B. Uji gamma. Salah satu uji asosiatif non-parametris untuk mengukur hubungan antara dua variabel berskala ordinal yang dapat dibentuk ke dalam tabel kontingensi. Uji ini mengukur hubungan yang bersifat simetris, artinya variabel A dan variabel B dapat saling mempengaruhi. Kemudian uji tahu atau uji korelasi kendal tahu. Korelasi kendal tahu digunakan untuk mengukur kekuatan atau hubungan dua variabel dengan data yang digunakan berskala ordinal. Kemudian D, uji Mann-Whitney atau Mann-Whitney test. Uji non-parametris yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah ordinal atau interval atau ratio, tetapi tidak berdistribusi normal. Kemudian E, uji Wilcoxon-Signet test atau uji Match-Pair test. Uji non-parametris yang digunakan untuk mengukur perbedaan dua kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval, tetapi data berdistribusi tidak normal. Keempat, pengujian asumsi distribusi normal. A. Uji normalitas data dengan uji Leaviors. Uji Leaviors digunakan untuk data tunggal, bukan data kelompok. Uji normalitas data dengan Leaviors hampir sama dengan menggunakan uji Kolmogorov. Smirnov hanya saja pada uji Leaviors digunakan tabel Leaviors. B. Uji normalitas data galat taksiran dengan uji Leaviors. Uji normalitas data galat taksiran digunakan sebagai persyaratan dalam analisis regresi. C. Uji normalitas dengan Kolmogorov atau Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku, seperti pada uji beda biasa. Jika signifikasi di bawah 0,05, berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikasi di atas 0,05, maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. D. Uji normalitas dengan Chin square X kuadrat. Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan cara membandingkan kurva normal yang terbentuk dari data yang telah terkumpul, atau B, dengan kurva normal baku atau standar A. Jadi, membandingkannya antara B atau A. Bila B tidak berbeda secara signifikan dengan A, maka B merupakan data yang berdistribusi normal. E. Uji normalitas dengan Q per Q atau plot. Plot dibentuk dari distribusi marginal sampel pada setiap variabel. Suatu scatter plot yang membandingkan distribusi empiris dengan fitted distribution dalam kaitannya dengan nilai dimensi suatu variabel Q per Q. Plot dapat memplot dengan baik jika diakses diperoleh dari populasi yang sudah diketahui. Kemudian ini adalah uji normalitas dengan SPPS. Buat data view berikut menggunakan tampilan view labels berisi data nilai ujian bahasa Indonesia dari 20 siswa satu kelas. Kemudian ini adalah data-datanya kawan-kawan dengan variabel pada data SPPS. Ini adalah data SPPS-nya. Kemudian kita klik analyze, kemudian kita deskripsi statistik export, kemudian kita pilih analyze, kemudian kita pilih deskripsi disguise, kemudian ke export. Ketiga yaitu kita masukkan variabel yang dilakukan pengujian normalitas pada jendela ekspor. Masukkan variabel yang dilakukan pengujian ke kolom depend list. Kita juga dapat memasukkan variabel ke factor list untuk melakukan pengujian berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya uji normalitas data yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Ini ada kamu seperti ini. Di determinant list kita masukkan nilai ujian. Kemudian kita display, kita klik plot. Kemudian kita klik plus pada jendela ekspor dan centang normality. Plot with test. Box plus untuk membuat box plot data deskriptif untuk melakukan analisis deskriptif serta membuat grafik sistem N-leaf yang atau histogram atau centang jika diperlukan. Normality plot with test untuk melakukan pengujian normalitas. Begini kawan.
box ekspektor toggle deskripsinya kita centang-centang, normalitinya kita centang, kemudian stretch kita pilih nonce. Kemudian yang kelima, klik continue lalu klik OK. Yang keenam, hasil pengujian ditampilkan pada jendela output. Ketujuh, membaca hasil uji normalitas SPSS. Untuk mempermudah membaca hasil analysis dapat digunakan panel navigasi pada channel output. Gini kan kita test of normality, histogram, kemudian normal Q per plot. A. Hasil pengujian normalitas atau test of normality. Ini ya kawan-kawan seperti ini. Kemudian artinya nilai signifikasi P pada uji Kolmogorov Smirnov adalah 0,2 atau P lebih dari 0,05. Sehingga berdasarkan uji normalitas Kolmogorov Smirnov data berdistribusi normal. Yang kedua, nilai signifikasi atau P pada uji Shapiro-Wilk adalah 0,853 atau P lebih 0,05 sehingga berdasarkan uji normalitas Shapiro-Wilk data berdistribusi normal. Histogram data. Jadi kawan-kawan ini adalah histogram data. Kemudian normal Q plot. Q plot baik digunakan dengan data N lebih dari 20 untuk melihat keragaman sebaran data univariat satu variabel. Begini kawan-kawan datanya. Kemudian B, uji homogenitas. Satu, hakikat. Uji homogenitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian sama atau homogen. Uji homogenitas sebagai persyaratan untuk pengujian hipotesis pada statistik inversial yang bertujuan menjaga komparabilitas terutama untuk pengujian hipotesis tentang perbedaan rata-rata melalui uji T dan uji F. Kadir tahun 2015 halaman 143. Sedangkan untuk penelitian survei korelasi, pengertian homogenitas didasarkan pada homogenitas konseptual. Apabila homogenitas tidak dipenuhi, maka beralih menggunakan pendekatan statistik uji T atau robust. Kedua, jenis homogenitas dalam penelitian eksperimen dan non-eksperimen. A. Homogenitas teori atau konsep. Berkaitan dengan variabel penelitian, misalnya, kita ingin meneliti logat penutur bahasa Indonesia. Populasinya adalah semua orang Indonesia yang sudah lancar berbicara. Jelas populasinya tidak homogen karena logat di Indonesia berbeda-beda. Kemudian diturunkan menjadi satuan-satuan berdasarkan wilayah. Maka masing-masing populasi berdasarkan logatnya akan homogen. B. Homogenitas kelompok atau grup. Ditemukan dalam penelitian eksperimen yang bermakna bahwa kelompok yang terbentuk terpilih secara random sehingga kelompok-kelompok tersebut ekuivalen dalam segala hal kecuali perlakuan berbeda yang akan diberikan. Homogenitas atau ekuivalen diperoleh melalui proses randomisasi subjek. C. Homogenitas data atau homogenitas varians. Data memiliki varians atau keragaman nilai sama atau secara statistik sama sehingga penekanan homogenitas data pada keragaman varian tersebut. Kemudian, teknik pengujian homogenitas varians itu yang pertama itu A. Homogenitas varians dengan uji Bartlett. Yang ke B yaitu homogenitas varians galat dengan uji Bartlett. Yang ke C homogenitas variansi dengan uji Levene. Yang ke D adalah homogenitas varians dua buah variabel independen dengan uji F. Yang ke E homogenitas varians dua buah sampel berkolerasi dengan uji T. Yang F homogenitas varians dengan uji Fmax Hartley. G. Homogenitas varian dengan cara set ANOVA satu jalan. Penentuan homogenitas data. Data yang dilakukan pengujian dikatakan homogen berdasarkan nilai signifikasinya. Satu. Empat, penentuan homogenitas data. Data yang dilakukan pengujian dikatakan homogen berdasarkan nilai signifikasinya. Satu, nilai signifikasi atau P lebih dari 0,05 menunjukkan kelompok data berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama atau homogen. Yang kedua, nilai signifikasi P kurang 0,05 menunjukkan masing-masing kelompok data berasal dari populasi dengan varians yang berbeda atau tingkat homogen. Ini adalah uji homogenitas dengan SPSS. Satu, buatlah view pasal misalnya dengan data berikut. Data berisi 3 variabel, yaitu nama nominal string, tes awal atau scale numerik, dan tes akhir.
atau skala numerik yang terdiri dari 15 sampel kontrol dan 15 sampel perlakuan. Dilakukan uji homogenitas pada tes awal dan tes akhir untuk memastikan data kedua kelompok berasal dari populasi yang sama. Ini adalah data-datanya ya kawan-kawan. Kemudian kita klik compare mens on Y ANOVA. Ini kita pilih analyze, compare mens, kemudian kita on Y ANOVA. Kemudian masukkan variabel yang diujikan pada kolom depends list. Pada contoh depends tes awal dan tes akhir. Kemudian kita masukkan depends listnya tadi tes awal dan tes akhir. Kemudian faktor kita masukkan sini. Kemudian keempat, masukkan variabel yang membedakan kelompok ke kolom faktor. Kolom faktor diisi dengan variabel kriteria yang membedakan kelompok data. Misalnya, pada contoh dibedakan dengan kelompok kontrol dan kelompok perlakuan pada contoh faktor, tipe respon. Kelima, klik options, lalu centangkan homogeneity, final test, kemudian continue. Ini ada contohnya kawan-kawan, display kita tes awal, tes akhir tadi, kemudian kita options, kemudian di sini on way, ANOVA options, kemudian kita klik homogeneity. Kemudian di missing values-nya kita klik excludes. Kemudian kita klik OK. Kemudian cara membaca uji homogenitas SPS. Ini adalah test of homogeneity of variances. Signya adalah ini kawan-kawan. Kemudian A. Homogenitas variabel tes awal. Signifikasi homogenitas 0,151 lebih dari 0,05 menunjukkan variabel tes awal pada kelompok perlakuan dan kontrol adalah homogen dengan level statistik 2,184 titik. Kemudian B, homogenitas variabel tes akhir. Signifikasi homogenitas 0,112 atau lebih dari 0,05 menunjukkan variabel tes akhir pada kelompok perlakuan dan kontrol adalah homogen dengan level statistik 2,688. Baik, selanjutnya yaitu uji normalitas dan homogenitas. Yaitu uji normalitas, hakikat. Uji normalitas sebagai persyaratan untuk pengujian hipotesis pada statistik inferensial yang bertujuan mempelajari apakah distribusi sampel yang dipilih berasal dari sebuah distribusi populasi normal atau tak normal. Kadir tahun 2015 halaman 143. Yang kedua yaitu teknis analisis yang wajib uji normalitas. A. Uji T atau t-test. Uji T yaitu salah satu uji statistik untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam membeda-bedakan rata-rata pada dua populasi. Kemudian yang B, uji F atau uji serentak atau uji model atau uji ANOVA. Uji F yaitu untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Yang ketiga yaitu teknik analisis yang tidak membutuhkan uji normalitas. A. Chi kuadrat atau chi square. Salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Yang B. Uji gamma. Salah satu uji asosiatif non-parametris untuk mengukur hubungan antara dua variabel berskala ordinal yang dapat dibentuk ke dalam tabel kontingensi. Uji ini mengukur hubungan yang bersifat simetris, artinya variabel A dan variabel B dapat saling mempengaruhi. Kemudian uji tahu atau uji korelasi kendal tahu. Korelasi kendal tahu digunakan untuk mengukur kekuatan atau hubungan dua variabel dengan data yang digunakan berskala ordinal. Kemudian D, uji Mann-Whitney atau Mann-Whitney test. Uji non-parametris yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah ordinal atau interval atau ratio, tetapi tidak berdistribusi normal. Kemudian E, uji Wilcoxon-Signet test atau uji match pair test. Uji non-parametris yang digunakan untuk mengukur perbedaan dua kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval, tetapi data berdistribusi tidak normal. Keempat, pengujian asumsi distribusi normal. A. Uji normalitas data dengan uji Leaviors.
Uji Livius digunakan untuk data tunggal, bukan data kelompok. Uji normalitas data dengan Lilliefors hampir sama dengan menggunakan uji Kolmogorov. Smirnov hanya saja pada uji Lilliefors digunakan tabel Lilliefors. B. Uji normalitas data Galat taksiran dengan uji Lilliefors. Uji normalitas data Galat taksiran digunakan sebagai persyaratan dalam analisis regresi. C. Uji normalitas dengan Kolmogorov atau Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku, seperti pada uji beda biasa. Jika signifikasi di bawah 0,05, berarti terdapat perbedaan yang signifikan. Dan jika signifikasi di atas 0,05, maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. D. Uji normalitas dengan Chin Square X kuadrat. Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan cara membandingkan kurva normal yang terbentuk dari data yang telah terkumpul atau B dengan kurva normal baku atau standar A. Jadi membandingkannya antara B atau A. Bila B tidak berbeda secara signifikan dengan A, maka B merupakan data yang berdistribusi normal. E. Uji normalitas dengan Q per Q atau plot. Plot dibentuk dari distribusi marginal sampel pada setiap variabel. Suatu scatter plot yang membandingkan distribusi empiris dengan fitted distribution dalam kaitannya dengan nilai dimensi suatu variabel Q per Q. Plot dapat memplot dengan baik jika diakses diperoleh dari populasi yang sudah diketahui. Kemudian ini adalah uji normalitas dengan SPPS. Buat data view berikut menggunakan tampilan view labels berisi data nilai ujian bahasa Indonesia dari 20 siswa satu kelas. Kemudian ini adalah data-datanya kawan-kawan dengan variabel pada data SPPS. Ini adalah data SPPS-nya. Kemudian kita klik analyze, kemudian kita deskripsi statistik ekspor, kemudian kita pilih analyze, kemudian kita pilih deskripsi disguise, kemudian ke ekspor. Ketiga yaitu kita masukkan variabel yang dilakukan pengujian normalitas pada jendela ekspor, masukkan variabel yang dilakukan pengujian ke kolom depend list. Kita juga dapat memasukkan variabel ke factor list untuk melakukan pengujian berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya uji normalitas data yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Ini ada kamu seperti ini. Di determine list kita masukkan nilai ujian. Kemudian kita display, kita klik vote. Kemudian kita klik plus pada jendela ekspor dan centang normality. Plot with test. Box plus untuk membuat box plot data deskriptif untuk melakukan analisis deskriptif serta membuat grafik sistem and leaf yang atau histogram atau centang jika diperlukan. Normality plot with test untuk melakukan pengujian normalitas. Begini kawan, box exporter together deskriptifnya kita centang-centang, normality kita centang, kemudian stretch kita pilih nonce. Kemudian yang kelima, klik continue lalu klik OK. Yang keenam, hasil pengujian ditampilkan pada jendela output. Ketujuh, membaca hasil uji normalitas SPSS. Untuk mempermudah membaca hasil analyze dapat digunakan panel navigasi pada jendela output. Gini kan kita test of normality, histogram, kemudian normal Q per plot. A. Hasil pengujian normalitas atau test of normality. Ini akan kawan seperti ini. Kemudian artinya nilai signifikasi P pada uji Kolmogorov Smirnov adalah 0,2 atau P lebih dari 0,05. Sehingga berdasarkan uji normalitas Kolmogorov Smirnov data berdistribusi normal. Yang kedua, nilai signifikasi atau P pada uji Sarpio-Wilk adalah 0,853 atau P lebih 0,05 sehingga berdasarkan uji normalitas Shapiro-Wilk data berdistribusi normal. Histogram data. Jadi kawan-kawan ini adalah histogram data. Kemudian normal Q per Q plot. Q per Q plot baik digunakan dengan data N lebih dari 20 untuk melihat keragaman sebaran data univariat satu variabel. Begini kawan-kawan datanya. Kemudian B, uji homogenitas. Satu, hakikat. Uji homogenitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian sama atau homogen.
Uji homogenitas sebagai persyaratan untuk pengujian hipotesis pada statistik inversial yang bertujuan menjaga komparabilitas terutama untuk pengujian hipotesis tentang perbedaan rata-rata melalui uji T dan uji F. Kadir tahun 2015 halaman 143. Sedangkan untuk penelitian survei korelasi, pengertian homogenitas didasarkan pada homogenitas konseptual. Apabila homogenitas tidak dipenuhi, maka beralih menggunakan pendekatan statistik UJT atau robust. Kedua, jenis homogenitas dalam penelitian eksperimen dan non-eksperimen. A. Homogenitas teori atau konsep. Berkaitan dengan variabel penelitian, misalnya, kita ingin meneliti logat penutur bahasa Indonesia. Populasinya adalah semua orang Indonesia yang sudah lancar berbicara. Jelas populasinya tidak homogen karena logat di Indonesia berbeda-beda. Kemudian diturunkan menjadi satuan-satuan berdasarkan wilayah. Maka masing-masing populasi berdasarkan logatnya akan homogen. B. Homogenitas kelompok atau grup. Ditemukan dalam penelitian eksperimen yang bermakna bahwa kelompok yang terbentuk terpilih secara random sehingga kelompok-kelompok tersebut ekuivalen dalam segala hal kecuali perlakuan berbeda yang akan diberikan. Homogenitas atau ekuivalen diperoleh melalui proses randomisasi subjek. C. Homogenitas data atau homogenitas varians. Data memiliki varians atau keragaman nilai sama atau secara statistik sama sehingga penekanan homogenitas data pada keragaman varian tersebut. Kemudian, teknik pengujian homogenitas varians itu yang pertama itu A. Homogenitas varians dengan uji Bartlett. Yang ke B yaitu homogenitas varians galat dengan uji Bartlett. Yang ke C homogenitas variansi dengan uji Levene. Yang ke D adalah homogenitas varians dua buah variabel independen dengan uji F. Yang ke E homogenitas varians dua buah sampel berkolerasi dengan uji T. Yang F homogenitas varians dengan uji Fmax Hartley. G. Homogenitas varians dengan cara Cepf-ANOVA satu jalan. Penentuan homogenitas data. Data yang dilakukan pengujian dikatakan homogen berdasarkan nilai signifikasinya. Satu. Baik, selanjutnya yaitu adalah materi tentang korelasi. Pengertian korelasi secara umum, korelasi adalah cara untuk mencari suatu hubungan antara dua variabel. Korelasi merupakan salah satu bentuk dan ukuran yang memiliki variabel dalam hubungan yang menggunakan kata dari korelasi positif sehingga terjadi perubahan meningkatkan pada sebuah benda. Ini saya sudah Alif sudah membuat caranya ke SPPS. Ini adalah hasil Alif mencarinya menggunakan SPPS ya kawan-kawan. Bisa dilihat ya kawan-kawan. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang analisis regresi sederhana, regresi ganda 2 prediktor, dan regresi ganda 3 prediktor. Pengertian analisis regresi. Analisis regresi adalah salah satu teknik analisis dari jenis penelitian asosiatif yang mempelajari pengaruh variabel bebas. Persyaratan analisis regresi. Yang pertama yaitu terdapat logika yang kuat untuk menghubungkan antara variabel bebas dan variabel tak bebas. Yang kedua yaitu variabel prediktor mendahului kriterion dari segi urutan waktu. Contoh pemberian remunerasi. Kejadiannya mendahului pengukuran kinerja pegawai. Yang ketiga yaitu memiliki arah pengaruh. Dari prediktor ke kriterion yang simbol anak panah berkepala satu. Misalnya prediktor sama dengan X dan kriterion sama dengan Y. Maka arah pengaruh ditulis sebagai X per Y. Atau pengaruh X terhadap Y tidak sebaliknya. Hal ini berbeda dengan analisis korelasi di mana hubungan X dan Y serta Y dan X bermakna sama. Jadi berkolerasi dengan Y memiliki makan yang sama dengan Y berkolerasi X. Yang keempat yaitu terdapat kontrol secara statistik sehingga pengaruh prediktor lain dalam modal terhadap kriterion di luar prediktor yang dipelajari dapat dikontrol pengaruhnya.
Yang kelima, yaitu dalam analisis regresi secara efektif bekerja melalui uji signifikasi, convergence persamaan, regresi, uji B, atau uji convergence, korelasi parsial. B. Jenis analisis regresi. Satu, analisis regresi atau ANAREG sederhana. Model regresi Y sama dengan A tambah BX tambah E atau populasi. Kemudian fungsi taksiran Y sama dengan A tambah BX atau sampel. A sama dengan konstanta, B sama dengan konvensis regresi atau slope. Dua, analisis regresi atau ANAREG, ganda dua prediktor. Model regresi yaitu Y sama dengan B kosong tambah B1, X1 ditambah B2, X2 ditambah 3. Populasi. Fungsi taksiran Y sama dengan B kosong ditambah B1, X1 ditambah B2 dikali X2. Sampel. 3. Analisis regresi atau ANAREG. Ganda 3 prediktor. Model regresi Y sama dengan B kosong ditambah B1, X1 ditambah B2, X2 ditambah B3, X3 ditambah E. Populasi. Fungsi taksiran Y sama dengan B kosong ditambah B1, X1 ditambah B2, X2 ditambah B3, X3 sama dengan sampel. Perhitungan analisis regresi ANAREG ganda dua prediktor dengan SPSS. Contoh judul penelitian. Pengaruh motivasi belajar X1 dan minat belajar X2 terhadap prestasi belajar Y. Siswa kelas 9 SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Ini adalah data hasil penelitiannya kawan-kawan. Kemudian langkah-langkah analisis data dengan SPPS 21. Yang pertama itu buka program SPPS, klik variable view. Selanjutnya pada bagian name tulis motivasi, minat dan prestasi pada desimal. Ubah semua menjadi angka 0. Pada bagian label tuliskan motivasi X1, minat X2 dan prestasi Y. Pada bagian measure pilih scale, maka tampak di layer sebagai gambar berikut. Ini yang akan name, motivasi, minat, prestasi. Desimalnya kita nolkan, label kita tulis ini. Kemudian measure yang kita ubah menjadi scale. Scale. Kedua, yaitu setelah kita klik data view, lalu masukkan data motivasi X1, minat X2, dan prestasi Y yang sudah dipersiapkan tadi. Tampak seperti layar, yaitu begini kan kawan, datanya. Kemudian selanjutnya dari menu utama SPPS pilih Analyze Regressions Linears. Kemudian kita analyze, kita regressions, kita pilih linears. Kemudian yang keempat, muncul kotak dialog dengan nama linear regressions. Masukkan variabel motivasi X1, minat, X2 ke kotak independence atau S. Masukkan variabel prestasi atau Y pada kotak dependence pada bagian methods. Pilihan enter. Selanjutnya klik statistik. Ini ya kawan-kawan di dependence kita pilih prestasi Y, prestasi, kemudian ini independence-nya kita tulis motivasi 1, X2, kemudian kita enter, kita pilih statistik, kemudian kita oke kan. Kemudian yang kelima yaitu pada bagian linear regression statistik, berikan tanda centang pada estimates dan model fits, kemudian klik continue. Kemudian ini regression convince kita klik, kemudian ini kita klik, kemudian kita continue kan. Kemudian langkah terakhir adalah klik OK, maka akan muncul output SPPS, tabel output SPPS analisis regresi multiplus atau berganda. Ini ya kawan, bisa kita lihat tabel output variabel entries report di atas memberikan informasi tentang variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis regresi. Adapun variabel independence yang dipakai dalam analisis ini adalah variabel minat dan motivasi. Sementara variabel independence adalah variabel prestasi. Regresi menggunakan metode enter, tidak ada variabel yang dibuang, sehingga pada kolom variabel remove tidak ada angkanya atau kosong. Ini kita lihat tabel model summary-nya kawan-kawan, hasil dari SPPS tadi. Tabel model summary memberikan informasi tentang nilai konvensi determinasi, yakni kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel minat dan motivasi secara simultan bersama-sama terhadap variabel prestasi. Kemudian ini adalah tabel ANOVA ya kawan-kawan, yang memberikan informasi tentang ada tidaknya pengaruh variabel minat dan motivasi secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel prestasi. Kemudian ini adalah tabel model summary.
Langkah berikutnya adalah melihat beberapa persen pengaruh yang diberikan variabel motivasi X1 dan variabel minat X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel prestasi Y. Dalam hal ini kita mengacu pada nilai R squares yang terdapat dalam hasil analisis regresi linear berganda, yakni pada tabel model summary pada berikut ini. Berdasarkan tabel output SPPS model summary di atas, diketahui nilai konvensiusnya kawan-kawan. Determinan atau R squares adalah sebesar 0,839. Nilai R squares 0,8442 ini berasal dari pengkuadratan nilai konvensius korelasi atau R, yaitu 0,916 dikali 0,916 sama dengan 0,839. Besarnya angka convergence determinasi atau R-squares adalah 0,839 atau sama dengan 83,9%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel motivasi X1 dan variabel minat X2 secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel prestasi Y sebesar 83,9%. Sedangkan sisanya 100% dikurang 83,9% sama dengan 16,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan. Regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Besarnya pengaruh variabel lain disebut juga sebagian error atau E. Untuk menghitung nilai error tersebut, kita dapat menggunakan rumus E sama dengan 1/R2. Besarnya nilai konvensius determinasi atau R squares ini umumnya berkisar antara 0,1, 0 sampai 1. Namun demikian, jika dalam sebuah penelitian kita jumpai R squares bernilai minus atau negatif, maka dapat sebuah penelitian kita jumpai R squares maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap subvariabel Y. Selanjutnya, semakin kecil nilai convention determinasi R square, maka nilai artinya pengaruh variabel semakin kecil nilai convention terhadap determinasi R square. Maka ini artinya pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y semakin lemah. Sebaliknya, jika nilai R square semakin mendekati angka 1, maka pengaruh tersebut akan semakin kuat. Ini adalah tabel ANOVA ya kawan-kawan, bisa kita lihat. Berdasarkan tabel output ANOVA di atas diketahui bahwa nilai signifikasi 6 dalam uji F adalah sebesar 0,000 karena sig 0,000 kurang 0,05, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa motivasi X1 dan minat X2 secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi Y atau berarti signifikan. Dengan demikian, maka persyaratan agar kita dapat memaknai nilai convergence determinasi dalam analisis regresi linear berganda sudah terpenuhi. Kemudian untuk tabel convergence memberikan informasi tentang persamaan regresi dan ada tidaknya pengaruh variabel minat dan motivasi secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel prestasi. Adapun rumus persamaan regresi dalam analisis atau penelitian ini ada sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 atau Y sama dengan 2,612 ditambah 0,192 ditambah 0,888. Berdasarkan keempat output di atas, maka kita dapat membuat ringkasan hasil analisis regresi multiples sepertiga. Berdasarkan keempat output di atas, maka kita dapat membuat ringkasan hasil analisis regresi multiples seperti gambar. Seperti ini akan kawan. Kemudian, rumusan hipotesis dalam uji F simultan. Adapun hipotesis dugaan yang diajukan dalam uji F ini adalah ada pengaruh motivasi X1 dan minat X2 secara simultan terhadap prestasi Y. Dasar pengambilan keputusan dalam uji F. Ada dua cara yang bisa kita gunakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan uji hipotesis dalam uji F. Pertama adalah membandingkan nilai signifikasi sig atau nilai probability hasil output ANOVA. Kedua adalah membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. 1. Berdasarkan nilai signifikasi sig dari output ANOVA. 1. Jika nilai sig kurang 0,05, maka hipotesis diterima. Maka artinya motivasi X1 dan minat X2 secara simultan berpengaruh terhadap prestasi Y. Yang kedua, jika nilai sig lebih 0,05, maka hipotesis ditolak. Maka artinya motivasi X1 dan minat X2 secara simultan tidak terhadap prestasi Y.
Dua, berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel. Jika nilai F hitung lebih F tabel, maka hipotesis diterima. Maka artinya motivasi X1, nilai dan minat X2 secara simultan berpengaruh terhadap prestasi Y. Dua, sebaliknya, jika nilai F hitung kurang F tabel, maka hipotesis ditolak. Maka artinya motivasi X1 dan minat X2 secara simultan tidak berpengaruh terhadap prestasi Y. Pengambilan keputusan uji F simultan dalam analisis regresi linear berganda. Begini tabelnya kawan. Berdasarkan nilai signifikasi sig dari output ANOVA. Berdasarkan tabel output di SPPS di atas diketahui nilai sig adalah sebesar 0,000. Karena nilai sig 0,000 kurang 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F, dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain motivasi X1 dan minat X2 secara simultan berpengaruh terhadap prestasi Y. 2. Berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel. Berdasarkan tabel output SPPS di atas diketahui nilai F hitung adalah sebesar 23,450. Karena nilai F hitung 23,450 lebih F tabel 4,10, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain motivasi X1 dan minat X2 secara simultan berpengaruh terhadap prestasi Y. Kemudian ini ada catatan. F tabel dicari pada distribusi nilai R tabel statistik pada signifikasi 5% atau 0,05 dengan menggunakan rumus F tabel sama dengan K N per K di mana K adalah jumlah variabel independen atau variabel bebas atau X, sementara N adalah jumlah responders atau sampel penelitian. Dalam penelitian ini jumlah K adalah 2 yakni variabel motivasi X1 dan variabel minat X2. Sementara jumlah N adalah 12 orang siswa atau responden. Selanjutnya nilai ini kita masukkan ke dalam rumus, maka menghasilkan angka 2. 12 kurang 2 sama dengan 2 per 10. Maka angka ini kemudian kita jadikan acuan untuk mencari atau melihat nilai F tabel pada distribusi F tabel statistik. Maka ditemukan nilai F tabel ada sebesar 4,10. Lihat gambar di bawah ini. Ini yang kan nilainya F. Kesimpulan, berdasarkan kedua pembahasan dalam uji F di atas, maka kita dapat membuat kesimpulan bahwa motivasi X1 dan minat X2 secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi Y. Setelah kita mengetahui bahwa ada pengaruh simultan, maka selanjutnya kita akan mencari berapa persen pengaruh yang diberikan kedua variabel tersebut secara simultan. Berdasarkan secara tabel output SPPS mode Sumurar, di atas diketahui nilai konvensi determinasi atau S square adalah sebesar 0,83%. Baiklah, selanjutnya itu materi pengujian perbedaan dua parameter rata-rata. Pengertian uji perbedaan dua parameter rata-rata. Salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis mempelajari perbedaan rata-rata variabel kriterium dari dua kelompok yang sudah diklasifikasi. B. Jenis uji perbedaan dua parameter rata-rata yaitu ada tiga. Yang pertama adalah uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas. Yang kedua yaitu ada uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel tak bebas. Yang ketiga yaitu adalah uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel tak homogen atau heterogen. Uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas. Pengertian. Uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas, yaitu uji perbedaan dua parameter rata-rata untuk sampel yang keberadaannya tidak saling memengaruhi atau dua variabel yang tidak saling berkolusi atau independen. Contoh, pengaruh metode pembelajaran link inquiry terhadap kemampuan menulis teks deskripsi siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Bengkulu. Perbandingan metode inquiry dengan metode drill terhadap kemampuan menulis teks deskripsi siswa SMP 2 Kota Bengkulu. Latar belakang, kekuatan argumen teoretik variabel X1 Y1 dengan X2 Y2 terhadap variabel Y. Lanjutan, uji coba instrumen. Uji validasi soal. B. Uji reliability soal. Yang keenam yaitu teknik analisis data. Uji persyaratan, uji normalitas, uji homogenitas. Uji T dengan gini rumusnya kawan-kawan. Dengan TO lebih T tabel atau HO, H0 ditolak atau manual atau apabila menggunakan SPPS nilai SIG 2 Thailand
per P value dibagikan 2 harus lebih kecil kurang 0,05. C. Pengujian hipotesis. 1. Hipotesis deskriptif. K. 0. Kemampuan menulis teks deskripsi dengan metode inquiries lebih rendah atau sama dengan siswa yang diajarkan dengan metode drill siswa SMP Negeri 2 Bengkulu. HA. Kemampuan menulis teks deskripsi dengan metode inquiry lebih besar dengan siswa yang diajarkan dengan metode drill siswa SMP Negeri 2 Bengkulu. Hipotesis statistik. Besarnya presentasi pengaruh perlakuan terhadap kriterium. R2. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang analisis variance atau analysis of variance atau ANOVA. Pengertian analisis variance. Analisis variance salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis, mempelajari atau menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter rata-rata variabel kriterium untuk lebih dari dua kelompok sampel, baik dalam penelitian eksperimen atau bisa juga ex post facto. B. Jenis analisis variance yaitu ada tiga, yaitu analisis variance satu jalan. Teknik analisis untuk pengujian perbedaan rata-rata dengan banyak kelompok yang terpilih secara acak. Pengujian hipotesis menggunakan uji F. Analisis varian satu jalan Group Fission Treatment atau GWT. Teknik analisis untuk penelitian eksperimen khususnya pada kluster kelompok dalam jumlah yang sama. Setiap kelompoknya diberikan perlakuan-perlakuan. 3. Analisis varians dua jalan. Teknik analisis untuk menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan rata-rata antara kelompok-kelompok sampel, baik yang menggunakan TWO, Fox's descent atau treatment by level descent, baik dalam penelitian eksperimen maupun kasual komparatif. Analisis varian satu jalan. Contoh efektivitas metode Linquist A1, metode penemuan terbimbing A2, metode penugasan A3, dan metode ekspresi A4 terhadap kemampuan menulis teks iklan siswa. Ini adalah rumusan masalahnya, kawan-kawan. Ada 8, kemudian hipotesis statistiknya itu ada 8 juga, kemudian ini adalah datanya. Kemudian langkah-langkah analisis variansi satu jalan dengan SPPS. Yang utama ini kita namesnya di variable view-nya kita tulis metode kemampuan, tipenya numerik, desimalnya 0, labelnya metode. Nah, kemudian ini kemampuan, false inquiries, nonce, missingnya nonce, columnsnya nonce, aligned, juga right, measures nominal, role input. Kemudian ini adalah di data view-nya, ini datanya kawan-kawan. Kemudian untuk analisnya kita klik conference means, kemudian kita klik on Y ANOVA. Kemudian kita klik pouch, kita pindahkan, kemudian kita pouch, kemudian kita ketik to cache, kita change 0,05, kemudian options, kita ke sini, kita klik deskripsi, homogeneitas, dan ini kita klik kemampuan, ini kita klik OK kan. Kemudian analisis satu jalan group with Siemens atau GWT. Contoh eksperimen strategi konflik komunikasi A1, strategi means mapping A2, strategi peta konsep A3 terhadap kemampuan berpikir kreatif. Ini adalah data-datanya kawan-kawan. Kemudian ini adalah contoh metode penelitian inquiries dari drill terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Varians dua jalan. Ini adalah datanya kawan-kawan. Apakah kamu sekarang sudah paham, Ratna, tentang materi tadi? Iya, sekarang aku sudah paham. Terima kasih, Alif. Terima kasih telah menonton video ini. Saya berharap konten yang disajikan dapat memberikan informasi atau inspirasi yang bermanfaat. Jangan ragu untuk berbagi pendapat atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Saya akan menutup ini dengan satu pantun. Dalam statistik pendidikan kami belajar, Pak Noiranzah dosen penuh gagah, angka dan grafik, jadi sahabat setia. Ilmu yang disampaikan membuat kita berdaya. Saya Alif Khairliksan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Tuhan. Saya mohon ampun, saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.